Halo semuanya, selamat datang di mana? Di mana ya? Di mana Hayo? Di sini bersama kami semua. Oke, untuk hari ini kita mau ngobrol-ngobrol singkat nih teman-teman. Tapi kan kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mulai ngobrol, mungkin kita bisa kenalan dulu nih. Pertama mungkin di sebelah kanan aku dulu ya. Nah, di sebelah kanan aku nih ada mas ganteng nih. Mas, boleh perkenalan dong siapa? Oke, terima kasih Kak cantik yang di sebelah kiri saya. Aku Permana, gitu. Bisa dipanggil Permana aja gitu. Oke, Kak Permana. Kak Permana mungkin bisa lihat kamera sebentar untuk bilang say hello sama audiens kita. Halo semuanya. Oke, ini dia Kak Permana ya yang di sebelah kanan aku. Lalu di sebelah kiri aku nih ada Nona cantik. Nona, boleh perkenalan namanya siapa? Oke, terima kasih Kak sudah kenalin, aku Bella. Udah Bella aja juga. Bella aja. Oke, karena tadi dari sebelah kanan dan di sebelah kiri aku udah perkenalan, mungkin aku juga perkenalan sedikit ya. Halo semuanya, nama aku Sabi. Di sini aku akan menemani teman-teman kita ini dari Kak Permana dan Kak Bella untuk ngobrol bareng-bareng. Nah, oke, tadi kita udah perkenalan nih dari Kak Permana dan Kak Bella. Nah, tapi tadi kan baru perkenalan nama doang ya. Kalau boleh tahu lebih sedikit lagi nih, kira-kira dari Kak Permana ini dari jurusan apa sih Kak? Dan saat ini kesibukannya lagi ngapain Kak? Oke, kalau dari aku dari jurusan atau Departemen TIP, Teknologi Industri Pertanian, angkatan 21, angkatan 2021. Dan untuk sekarang alhamdulillahnya diberikan amanah gitu ya untuk menjadi Ketua Pelaksana Raja Wali FTPUB tahun 2023. Untuk kesibukan akhir-akhir ini seperti itu. Oke, dari Kak Permana, teman-teman semua, ini dia berasal dari Departemen TIP 21 dan saat ini kesibukannya sedang mengurus Raja Wali FTPUB 2023. Oke, terima kasih Kak Permana untuk perkenalan singkatnya. Selanjutnya nih dari Kakak Bella. Kakak Bella boleh dong tambahin sedikit lagi perkenalannya sama kira-kira kesibukannya lagi apa nih Kak? Oke, boleh banget. Kalau aku sendiri dari departemen atau jurusan teknik biosistem dan saat ini kesibukannya juga proker, terutama ini dari OPDTB sendiri dan diamanahi juga sebagai ketua pelaksana. Oke, teman-teman semua. Oke, dari Kak Permana sama Kak Bella kita menemukan satu kesamaan, yaitu sama-sama dari ketua pelaksana ya, dari dua kegiatan yang keren banget nih. Tadi kan seperti mention, Kak Aji ini ketua pelaksana dari Raja Wali, dan dari Kak Bella itu ketua pelaksana dari OPDTB. Kalau boleh tahu nih Kak, dari Kak Bella dulu deh, kan tadi Kak Aji udah ya. Kak Bella, OPDTB itu apa sih Kak? Oke, OPDTB itu singkatan dari Orientasi Pengenalan Departemen Teknik Biosistem. Itu kayak tempat kita buat ngenalin berbagai budaya dari departemen kita, etika, dosen, dan masih banyak lagi deh. Pokoknya seru banget di situ. Oke, itu dari perkenalan singkat tentang OPDTB. Yes, betul. Oke, OPDTB sendiri itu panjangannya apa Kak? Orientasi Pengenalan Departemen Teknik Biosistem. Oh, berarti ini sejenis ospeknya punya Departemen Teknik Biosistem gitu ya? Iya, betul. Oke, itu tadi tentang OPDTB. Kalau dari Raja Wali nih, Kak Permana, Raja Wali itu apa Kak? Raja Wali itu sebenarnya sebuah rangkaian juga program kerja dari BMFTPUB. Itu nama kegiatan yang itu menjadi PK2, pengenalan kehidupan kampus. Dan Raja Wali itu punya kepanjangan juga nih Kak Sabi. Jadi Raja Wali itu kepanjangannya rangkaian acara jelajah berwawasan alma mater berwawasan lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Jadi kalau dari Kak Bella tadi mungkin pengenalannya itu lingkupnya departemen gitu. Tapi kalau Raja Wali ini pengenalannya itu lingkupnya Fakultas Teknologi Pertanian. Seperti itu. Oke, tadi satu kesamaan sama-sama ketua pelaksana, sekarang samaannya lagi kegiatannya ya, sama-sama tentang pengenalan kehidupan kampus seperti itu. Cuman untuk Kak Bella dari OPDTB itu berfokus di jurusan, kalau misalnya dari Kak Aji itu berfokus di fakultas. Fakultas. Oke. Nah,
Dari yang aku dengar-dengar ya, dari yang udah nih kan ya, dari yang kita tahu nih, kita juga merasakan ya sebagai mahasiswa baru nih. Setahu aku itu untuk pengenalan kehidupan kampus itu kan berlangsung lumayan agak panjang ya rangkaiannya gitu kan ya. Ada beberapa dan dilibatkan juga lumayan banyak ya orangnya. Kalau boleh tahu nih, persiapan dari masing-masing, dari OPDTB dan juga dari Raja Wali itu kayak gimana sih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Permana dulu deh. Kak Permana, gimana Kak Permana persiapan untuk pembentukan Raja Wali ini? Oke, untuk persiapan sendiri kita cukup panjang karena memang rangkaiannya nanti cukup panjang ya. Jadi Raja Wali sendiri itu akan berjalan selama kurang lebih 6 bulan, 1 semester, dan itu wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Fakultas Teknologi Pertanian. Dan untuk persiapannya sendiri, karena kita mengurusi 1000 lebih maba mahasiswa baru, kita juga memiliki panitia yang lumayan banyak jumlahnya. Untuk panitia untuk tahun ini itu sekitar 130-an, lebih tepatnya 135 panitia pelaksana. Dan itu untuk persiapannya sejauh ini sudah berjalan 1 bulan lebih, dan alhamdulillah untuk per detik ini persiapannya sudah matang dan siap untuk dilaksanakan seperti itu. Oh ya, satu lagi di unsur PK2 atau Raja Wali itu juga ada panitia dosen. Jadi di samping ada panitia pelaksana yang itu dari ranah mahasiswa, panitia dosen ikut andil dalam pelaksanaan PK2 untuk Raja Wali seperti itu. Oh oke, jadi untuk persiapan ospek ini gak cuman dilibatkan oleh dari mahasiswanya ya, tapi ada juga dosen yang terlibat dalam pembentukan Raja Wali ini. Betul sekali. Oke, tadi aku sempat dengar juga kalau misal persiapan itu sekitar 1 bulan ya Kak. Nah itu 1 bulan itu yang dimaksud untuk semua kegiatannya kah atau kayak gimana untuk 1 bulan itu? Oke, untuk 1 bulan awal kita itu di ranah perancangan ya. Jadi perancangan kegiatan untuk 6 bulan ke depannya, ada berapa acara yang harus dilangsungkan, apa aja materi yang harus dibawa di rangkaian, apa aja yang harus diperhatikan, itu kita rancang 1 bulan penuh. Dan di sana kita juga banyak pertimbangan yang dipikirkan, karena balik lagi ada 135 orang tadi yang memang untuk menyatukan sebuah pikiran dari 135 orang itu kan pasti punya effort yang sedikit lebih agak keras gitu. Itu mungkin persiapannya di 1 bulan itu seperti itu untuk perancangannya. Oke, luar biasa banget ya. Untuk persiapan perancangannya dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan, hanya untuk perancangannya saja, dengan panitia sebanyak 135 orang mengurusi 1000 mahasiswa baru. 1000 lebih 1000 mahasiswa baru. Luar biasa ya untuk persiapan dari Raja Wali ini. Oke, terima kasih Kak Permana untuk informasi mengenai persiapannya. Oke, kalau dari Kak Bella di ranah OPDTB ini persiapannya kira-kira apa aja sih yang dilakukan? Oke, aku spill dikit-dikit kali ya. Kita nih cukup hektik juga karena dari kepanitiaannya juga terbentuk itu mungkin 2 bulan sebelumnya, dan di bulan pertama kita hektik dengan merancang juga gimana ke depannya. Terus 1 bulan setelahnya juga pasti banyak lah kendala-kendala yang kita alami gitu kan. Kita juga gimana ya, kita pelaksanaannya ini kurang lebih 5 bulan, dan itu wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru sebanyak 400 lebih mahasiswa baru. Panitia kita juga cukup banyak, sekitar 120-an. Itu kita juga dibantu sama kakak tingkat kita dari angkatan 2120 dan juga panitia dosen yang ada. Jadi semua kegiatan ini udah pasti diketahui sama panitia dosen. Jadi dosen juga ikut mengawasi dari rangkaian-rangkaian kegiatan kita. Di OPDTB ini tuh kita coba untuk membawakan gimana sih etika di Departemen Teknik Biosistem, terus budaya-budaya apa aja. Kan teman-teman mahasiswa baru tuh kadang baru masuk dari SMA itu banyak culture shock tentang SMA kuliah gitu. Jadi di OPDTB ini tuh kita banyak mengajari tentang teknik biosistemnya sendiri sih, karena kalau di lingkup fakultas kan dari pihak Raja Wali gitu. Jadi untuk kesiapannya sampai situ dulu. Oke, untuk persiapan juga
sama ya, sama hektiknya juga ya, memegang 400 mahasiswa baru dengan panitia 120 orang, dibantu juga dengan kakak tingkat dari 21 dan juga 20. Oke Kak Bella, tadi kan berarti melibatkan 3 tingkat mahasiswa ya, mahasiswa 2022, mahasiswa 2021 dan mahasiswa 2020. Betul. Untuk persiapan OPDTB ini. Nah, kira-kira mau tahu dong Kak, gimana sih kayak cerita-cerita dan juga kiat-kiatnya nih, kayak bisa merancang kegiatan OPDTB dengan melibatkan begitu banyak panitia pelaksana dengan berbagai macam background, terutama tingkatan ya, tingkatan masuk kuliahnya gitu kan. Ada kakak tingkat, ada tingkat gitu kan ya. Iya, Kayak gimana sih kalau boleh tahu? Kita pasti ada rapat kan. Di rapat itu biasa kita ngobrol, tukar pikiran gitu. Pasti rapat awal tuh, wah ada yang maunya yang kayak gini, dari divisi ini kayak gini, divisi itu kayak gini. Dari kakak tingkat punya selaku steering komite punya saran lain, dari PH juga punya saran lain. Tapi ujung-ujungnya kita semua itu try to open minded. Maksudnya kita coba tetap nggak terkurung dengan ego kita, jadi kita terima, kita pilih baiknya gitu. Jadi setiap background itu kita kerucutkan jadi kecil dan mencapai kesepakatan bersama gitu sih. Oh oke. Kalau tadi dari jawaban Kak Bella ya, kalau misalnya boleh aku simpulkan, berarti di sini untuk kuncinya itu menyatukan visi dulu gitu ya. Yes, betul. Oke, lalu dilanjutkan dengan kegiatan komunikasinya yang ditingkatkan seperti itu ya, difokuskan. Oke. Itu keren ya, itu keren sih menurutku ya. Itu menyatukan 3 tingkat mahasiswa untuk membangun kegiatan yang berlangsung selama jangka waktu 5 bulan. Iya, oke. Keren banget Kak Bella. Oh, makasih kakak keren. Oke, terima kasih Kak Bella untuk informasinya. Oke, kita balik lagi nih ke Kak Permana. Tadi kan juga sempat di-mention ya, untuk persiapan Raja Wali ini melibatkan 135 panitia pelaksana dengan memegang 1000 lebih mahasiswa. Kak, kalau boleh tahu, gimana nih kiat-kiatnya dalam mempersiapkan kegiatan yang melibatkan segitu banyak orang, yang beribu-ribu orang dengan hanya panitia pelaksana sejumlah 135 orang itu? Oke, untuk kiat-kiatnya ini untuk bekerja sama ya. Kerja sama tim itu kalau menurut aku sendiri akan tercipta dengan baik kalau dari satu panitia dengan panitia lain itu bisa saling memahami seperti itu. Apalagi di Raja Wali itu tidak hanya satu departemen untuk di panitianya gitu. Kita ada 3 departemen yang menjadi panitia Raja Wali, dan itu pasti punya kultur yang berbeda, cara-cara perancangan yang berbeda, cara-cara berpikir yang berbeda juga gitu. Tapi intinya itu rasa gimana satu sama lain itu bisa memahami gitu, bisa menyatukan dari rangkulan satu sama lain. Itu yang kuncinya di situ, sehingga dari ada rasa itu, rasa kepedulian itu, terbentuklah empati satu sama lain, sehingga ketika ada satu panitia yang merasa susah atas sebuah job desk-nya, ada beberapa mahasiswa panitia yang memang itu kurang bisa memahami apa yang kita rancang, itu saling membackup satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua pasti komunikasi. Komunikasi itu penting. Bagaimana kita di panitia pasti ada divisi-divisi yang sudah dibentuk sesuai job desk masing-masing gitu, dan di dalam divisinya pasti ada pemimpin-pemimpinnya pun, stakeholder yang di atasnya pun juga ada. Nah, komunikasi antar stakeholder per hierarki itu juga harus baik. Cara sinkronisasi antar panitia dosen ke nanti ada pelaksana umum, ke panitia pengarah, ke panitia pelaksana, itu harus sinkron satu sama lain. Tapi apa yang penting itu komunikasi. Dan yang ketiga itu kalau dari aku, yang penting kita ada rasa humanis gitu. Walaupun kita 135 orang mengurus dari 1000 lebih mahasiswa baru, pasti kita walaupun sehektik apapun, yang dinomorsatukan itu humanis. Kalaupun ada beberapa hal yang tidak humanis, ya udah kita tinggalkan saja itu hal-hal yang tidak humanis. Humanis itu penting karena kita punya job desk nih, punya job desk yang banyak, punya targetan yang banyak juga,
targetannya mungkin tinggi, tapi jangan lupa kita sendiri sebagai pribadi, teman-teman panitia yang sebagai pribadi itu berharga untuk kita semua. Jadi 3 kunci itu sih yang menurut saya bisa membentuk Raja Wali seperti saat ini gitu Kak Sabi, mungkin cuma dikit 3 aja. Oke, 3 poin, hanya 3 poin, tapi ini kunci besar ya, kunci besar ya. Tadi itu ada rasa, komunikasi, dan juga humanis. Oke, ya, oke, itu benar-benar bagus banget ya. 3 kunci itu benar-benar istilahnya sebagai roda penggerak ya untuk menjalankan 135 orang untuk membentuk dan juga memegang 1000 mahasiswa baru. Oke, luar biasa. Ada hanya dari 3 poin kecil tapi memberikan peran yang cukup besar ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Kak Permana untuk jawabannya dan juga 3 poin pentingnya dalam penjalanan kegiatan Raja Wali. Jadi kalau dapat disimpulkan ya, untuk persiapan dari OPDTB serta persiapan dari Raja Wali ini itu ternyata ada banyak aspek-aspek internal yang berjalan di dalamnya gitu ya. Ya, baik dari panitia pelaksana, baik antar panitia pelaksana maupun nanti ke mahasiswa barunya seperti itu ya. Oke, luar biasa. Ini benar-benar seperti rantai yang terus bersambungan seperti itu ya. Semuanya saling terikat di sini kayak gitu. Tadi untuk OPDTB dan juga Raja Wali dengan segudang persiapannya, baik secara internal maupun dan lainnya, itu sudah cukup besar dan juga banyak banget yang terlibat di dalamnya seperti itu. Nah, dengan melibatkan banyak hal, banyak orang, dengan banyak waktu juga tentunya, itu kira-kira dari Kak Bella kepada OPDTB dan Kak Permana kepada Raja Wali, itu kira-kira output apa sih yang diinginkan? Mungkin bisa dari Kak Bella dulu nih. Oke, boleh. Karena OPDTB ini bersifat bisa dibilang ospek, pasti output yang diinginkan itu teman-teman mahasiswa baru itu bisa belajar apa aja, budaya-budaya kuliah, apa yang harus mereka tinggalkan dari kebiasaan SMA ke kuliah, kebiasaan-kebiasaan baru, terus etika di kampus, dan juga teman-teman mahasiswa baru tuh diharapkan untuk mengenal dosen juga, teman-teman juga, mengenal kakak tingkat, terus mengenal organisasi dan kayak kegiatan-kegiatan yang bisa membawahi mereka untuk mereka berkembang dan berproses gitu sih. Oke, berarti di sini benar-benar ingin menekankan kalau mahasiswa baru ini benar-benar kenal dengan lingkungan mereka, terkhusus di departemen masing-masing gitu, teknik biosistem seperti itu ya. Oke, kalau dari Kak Permana, kira-kira apa sih Kak output yang ingin diberikan ataupun didapatkan nih dari keberlangsungan Raja Wali? Oke, sebenarnya kalau dari aku, Raja Wali ini berjalan ada 2 output, yang itu masing-masing itu untuk panitia pun dari mahasiswa baru gitu. Kita bedah deh dari yang pertama, output untuk panitia. Sebenarnya panitia ini masuk ke dalam kepanitiaan Raja Wali pastinya punya harapan gitu, harapan dia mau dapat apa di situ. Plus pasti dia juga ingin berkontribusi juga. Tapi beberapa hal yang diinginkan panitia itu harus kita fasilitasi juga gitu sebagai ketua pelaksana. Dan untuk panitia saya harapkan di dalam kepanitiaan itu timbul diskusi yang konstruktif gitu. Jadi untuk di panitia saya tekankan untuk diskusi. Tapi diskusi yang mana dulu gitu. Diskusi kalau saling menghujat itu sama aja bohong menurut saya. Jadi diskusi yang konstruktif itu menjadi harapan output dari Raja Wali ini, sehingga dari masing-masing departemen yang menjadi unsur di panitia mahasiswa itu tercipta iklim kondusif gitu antar 3 departemen. Jadi dari panitianya dulu yang itu komposisinya ada angkatan 21 dan angkatan 22 itu punya iklim yang kondusif dan bisa mencapai interaksi positif lah antar 3 departemen. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa baru, output yang diharapkan ketika Raja Wali ini dijalani oleh mahasiswa baru, karena di dalam Raja Wali itu ada ordik dan ormawa, orientasi akademik dan organisasi mahasiswa. Di sana ada pengenalan untuk bagian-bagian di ranah akademik dan untuk bagian di kemahasiswaannya itu sendiri. Dan dari ranah akademik itu
gampangnya itu bagaimana mahasiswa baru ini bisa hidup dan beradaptasi di lingkungan kuliah, yang bagaimana dia sebelumnya itu siswa biasa, siswa SMA biasa yang masih mungkin memiliki emosi yang belum stabil, itu masuk ke kuliah dan dengan lingkungan yang baru, berbagai banyak banyak teman-teman kita yang ada di daerah-daerah yang memang itu jauh gitu kan, pasti budayanya juga beda gitu, tapi kita berkumpul dan bergabung di FTPUB itu mengharapkan adanya interaksi positif, balik lagi interaksi positif, sehingga dalam pelaksanaan kehidupan kampus mahasiswa baru itu bisa beradaptasi dengan mudah gitu. Dan yang kedua itu Ormawa, organisasi mahasiswa. Jadi di dalamnya itu kegiatan kemahasiswaan yang kita kenalkan itu LKM dan LSO yang ada di FTPUB untuk menunjang minat dan bakat dari mahasiswa baru. Jadi organisasi mahasiswa ini memang kalau kita mengacu di Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu harus difasilitasi oleh perguruan tinggi, dan alhamdulillahnya Universitas Barujaya menurut saya itu sudah cukup support lah untuk kegiatan kemahasiswaan, dan itu juga kita kenalkan di Raja Wali. Jadi outputnya untuk panitia tadi dan untuk mahasiswa baru itu sama-sama menjadi fokus utama sebagai aku pribadi, dan aku satukan pandangan kepada koordinator masing-masing divisi. Jadi geraknya itu kita pakai top dan bottom level seperti itu. Cukup. Oke. Jadi kalau dari Raja Wali sendiri, dia outputnya itu terfokus jadi 2 gitu ya, baik itu ke panitia pelaksana maupun nanti ke mahasiswa barunya, seperti itu. Oke Kak, kalau dari Raja Wali ya, boleh di-spill dikit juga nggak kira-kira nih sebagai bentuk kira-kira nih kiat-kiatnya nih untuk memenuhi output yang diinginkan tersebut, baik ke panitia pelaksana. Tadi kan aku sempat dengar mengenai diskusi ya, seperti itu. Nah kalau boleh tahu Kak, kira-kira di dalam Raja Wali itu hal apa sih yang dilakukan terutama oleh Kak Permana nih sebagai ketua pelaksana ya, agar output diskusi itu ada di Raja Wali seperti itu, maupun nanti untuk output yang keduanya ke masa baru, kira-kira hal apa sih yang bakal dilakukan oleh Raja Wali sehingga output tersebut itu tersampaikan atau didapatkan seperti itu? Oke, untuk di ranah panitia itu kebiasaan aku pribadi itu memantik dari diskusi itu sendiri, dan batasan untuk diskusi itu kita harus punya landasan untuk berpikir gitu, landasan untuk berpikir yang mengenai PK2 itu sendiri, apa aspeknya PK2, acuan apa yang harus kita perhatikan, itu menjadi landasan berpikir, sehingga ketika kita diskusi itu kita enggak diskusi yang saling menghujat, kita enggak debat kusir istilahnya gitu. Jadi ada landasan berpikir untuk diskusi itu, sehingga diskusinya itu membangun. Jadi satu sama lain itu terbangun dari pengetahuan maupun cara mengambil keputusannya. Jadi itu langkah aku sebagai ketua pelaksana untuk panitia aku. Tapi untuk mahasiswa baru itu kita sama-sama 135 orang dan beberapa pihak juga itu merancang, tadi sudah saya sebutkan merancang, dan untuk spillnya untuk bagaimana itu bisa dicek di IG Raja Wali aja nanti, karena untuk rangkaiannya mungkin cukup banyak ya, dan untuk sekarang masih rahasia gitu. Terima kasih. Oke, jadi kalau dari output ke panitia pelaksananya dari Kak Permana sendiri ya yang memantik gitu ya, dan juga memberikan landasan dalam pelaksanaan diskusi gitu. Jadi dari diskusinya itu udah ada fondasinya gitu ya, udah jadi nggak sembarang diskusi seperti itu. Dan untuk kegiatan di Raja Walinya bisa dirasakan sendiri nanti ya ketika rangkaian Raja Wali berlangsung seperti itu. Nggak seru kalau di spill dulu kan? Nggak seru ya? Seru, iya. Iya bener banget ya, kalau misalnya di spill dulu kan nanti nggak ada surprise-nya ya. Iya, Bener-bener. Jadi kayak kalau yang pengen tahu silahkan ditunggu dan juga dinikmati rangkaian acara Raja Walinya seperti itu ya Kak. Betul sekali Sabi. Oke, kalau tadi dari Kak Bella itu kan sempat mention tentang budaya dan juga pengenalan baik itu lingkungan bahkan dosen pula seperti itu kan ya. Nah kalau dari OPDTB kira-kira terkhusus deh dari Kak Bellanya nih gitu, biar output tersebut juga didapatkan gitu, itu apa aja Kak yang dilakukan dari Kak Bella itu? Oke, yang aku lakukan
aku nggak bisa bilang aku lakukan sendiri karena aku punya tim yang keren banget. Yang dilakukan sama tim-timku itu pastinya mengundang pemateri-pemateri yang kita khususkan dari departemen kita sendiri, departemen teknik biosistem. Di situ ada materi-materi seru yang kalian juga harus rasakan sendiri. Itu bakal membuat kalian tuh kayak, wah, oh ternyata gini nih teknik biosistem, wah gila, kacau, keren banget gitu. Jadi kalau dari kita itu yang kita lakukan sebagai panitia itu tentu memberikan fasilitas ke teman-teman mahasiswa baru dengan mendatangkan pemateri-pemateri hebat dari departemen kita, terus juga dari kakak-kakak tingkat sebagai pemateri juga ada atau bisa kita datangkan gitu, yang memang tujuannya itu untuk mengenalkan gitu. Oke, berarti dari OPDTB sendiri ini ya, Kak Bella dan juga tim di sini dalam melaksanakan OPDTB itu juga merepresentasikan bahwa OPDTB itu merupakan wadah bagi mahasiswa Departemen Teknik Biosistem ya, untuk mendapatkan output yang diberikan tadi itu, seperti nilai-nilai budaya dan juga pengenalan gitu. Jadi untuk OPDTB ini keberadaannya itu benar-benar penting banget ya untuk mahasiswa baru, jangan sampai terlewatkan. Gak boleh banget bahkan gitu. Ya sayang banget ya tadi udah mengundang pemateri dan juga lain-lainnya ya, bahkan sampai kakak tingkatnya juga terlibat bahkan ya, yang berprestasi dan keren-keren banget pasti terlibat. Nah itu berarti itu wajib, itu harus banget sih. Itu udah pasti itu udah pasti, itu harus banget ya. Itu kayak untuk OPDTB dan juga Raja Wali ini kalau sampai terlewatkan oleh mahasiswa baru sayang banget ya. Gak boleh lah. Gak boleh bahkan ya. Gak boleh. Wajib buat datang di semua rangkaian Raja Wali maupun OPDTB gitu ya. Wajib banget. Masa iya dengan segudang informasi dan juga hal yang diberikan terlewatkan gitu ya. Tambah lagi ini hanya berlangsung 1 kali kan ya dalam dunia perkuliahan ya. Yaitu di awal perkuliahan aja sebagai mahasiswa baru. Oke. Nah, tadi kita udah membicarakan tentang output nih. Nah, dari output yang diberikan juga dan juga tadi mengenai persiapan baik dari Raja Wali maupun dari OPDTB itu melibatkan berbagai macam aspek ya, internal, eksternal dan juga lain-lainnya seperti itu, melibatkan banyak orang dan lain-lainnya. Pasti ada dong kendala yang dihadapi. Itu nggak mungkin nggak ada kendala pastinya, ya kan? Nah, mungkin aku mau tahu nih dari Raja Wali dulu deh, kendala apa sih Kak yang dihadapi dalam melaksanakan Raja Wali ini? Oke, kendala. Jadi tadi kalau aku mention soal kunci untuk tim, itu juga sebenarnya kita belum maksimal di situ, belum sempurna lah intinya. Apa yang belum sempurna paling utama? Komunikasi. Pasti kendala di Raja Wali itu komunikasi, karena dari masa yang banyak dan kita harus menyatukan pikiran, komunikasi itu menjadi kendala yang pertama gitu. Yang kedua, kendala dari eksternal. Yang tadi yang nomor pertama kan komunikasi internal ya, dan yang kedua itu dari eksternal, karena PK2 itu nggak hanya di fakultas, juga ada di universitas, ada di departemen pun, nanti mungkin di beberapa fakultas ada yang prodi gitu. Untuk mensinkronkan jadwal, materi dan sebagainya itu kita perlu koordinasi lebih lanjut, dan mungkin itu di dalamnya pasti adalah kendala-kendala yang memang untuk mencapai kesepakatan itu mungkin kita harus berdiskusi terlebih dahulu. Dan lagi kalau di Raja Wali karena panitianya itu ada unsur mahasiswa, panitia pelaksana, panitia pengarah, ada pelaksana umum, dan ada panitia dosen, dan kita juga diawasi dari DPM-UB di tim penilai dan pengawas. Itu dari 5 komponen ini terkadang koordinasinya itu nggak maksimal gitu, jadi ada miskomunikasi. Balik lagi yang pertama miskomunikasi, tapi tadi kalau miskomunikasi di yang awal saya sebutkan untuk internal, tapi kalau untuk miskomunikasi dengan beberapa unsur yang ada di fakultas itu menjadi masalah koordinasi gitu.
Itu sih kendala yang kita hadapi. Untuk selebihnya alhamdulillah lancar. Oke. Sebagian besar itu terpusat di komunikasi berarti ya Kak ya? Betul Iya. sekali. Oke, itu jelas sih ya. Dengan melibatkan begitu banyak orang itu pastinya merupakan salah satu kendala yang terfokus seperti itu. Oke, kalau dari Raja Wali tadi udah disebutkan sama Kak Permana. Kalau dari OPDTB nih Kak, kendala apa aja sih yang dihadapi oleh OPDTB? Oke, sebenarnya kurang lebih sama. Permasalahan utama itu di miscommunication, yang dimana kita punya vision yang beda-beda, terutama dari tiap-tiap divisi, dari tiap-tiap kepala bahkan. Terus di situ juga kita pertama kali rapat itu online. Wah, itu susah banget kan. Kadang ada yang alasan, maaf ya lagi nggak bisa on mic di luar ngetik, tiba-tiba pas kita jadi kayak gini, ternyata di rapat selanjutnya salah, ternyata ada banyak miskom yang kurang lebih seperti itu. Terus dari kendala eksternal juga ada, karena kita dari departemen itu lingkup yang lebih kecil dari Raja Wali, kita perlu berkoordinasi dengan Raja Wali dan juga dosen. Di situ juga banyak kendala-kendala yang kurang miskom atau kayak kurang persiapannya juga gitu. Dimana kan kita juga butuh koordinasi untuk pihak UNIF karena kita misalnya pakai jalan atau butuh venue kayak gitu kan. Jadi kendalanya seperti itu. Sama mungkin kalau saat ini tuh kendala cuaca juga kali ya. Teman-teman panitia tuh banyak yang tumbang gitu. Izin itu udah penuh, kayak aduh izinnya lagi sakit, lagi meler gitu. Sampai saat ini kendalanya itu aja. Cuman dari OPDTB sendiri itu masih, puji Tuhannya masih bisa mengatasi kendala-kendala itu. Gak ada yang parah banget gitu, gak ada. Oke. Berarti dari Raja Wali sama OPDTB ini kendalanya mirip-mirip ya? Terfokus betul. di komunikasi seperti itu ya? Ya, mungkin tadi cuaca bisa masuk kendala juga. Itu Malang bener. lagi dingin kan. Bener, katanya Iya. sih ya, Malang kalau akhir tahun tuh lagi caper sama mahasiswa baru. Musim maba. Musim maba. Betul. Pengen menunjukkan jati dirinya kota dingin, kota adem gitu ya. Kayak Malang nih memang ya, agenda tahunannya memang. Oke, tadi kita udah membahas berbagai macam ya mengenai Raja Wali dan juga OPDTB. Terakhir nih Kak, aku mau minta sedikit nih dari Kak Bella dan juga Kak Permana. Di sini boleh minta nggak sedikit harapannya masing-masing dari Kak Permana nih, harapan untuk Raja Wali, dan mungkin sedikit pesan juga nih baik audiens kita maupun nanti yang terlibat dalam Raja Wali. Begitupun juga dengan Kak Bella terhadap OPDTB kayak gitu. Mungkin bisa dari Kak Permana dulu deh. Oke, harapan untuk Raja Walinya sendiri semoga bisa berjalan dengan lancar, terus bisa menjadi sebuah wadah untuk mahasiswa baru FTPB di lingkup fakultas, menjadi gerbang utama lah untuk mendapatkan pengenalan dari kefakultasan seperti itu. Dan pesanku untuk audiens yang di sini saya tujukan ke mahasiswa baru ya, angkatan 23, maksimalkan Raja Wali ini, pakai semua fasilitasnya, dan ayo terbang tinggi bersama Raja Wali menembus cakrawala ilmu pengetahuan. Terima kasih. Oke, luar Itu biasa. aja Sabi dari aku. Oke, luar biasa Kak Permana atas harapan dan juga pesannya ya. Jangan lupa untuk mahasiswa baru ya, harus ikut serta dengan Raja Wali. Wajib ya. Oke. Rangkaiannya Terbang tinggi. wajib. Oke, terbang tinggi bersama Raja Wali. Raja Wali. Oke, terima kasih Kak Permana. Selanjutnya dari Kak Bella untuk OPDTB, harapan dan juga pesannya kira-kira apakah? Oke, buat OPDTB-nya sendiri, aku khususin mungkin teman-teman panitia yang lagi hektik-hektik, lagi sakit-sakitan, itu tetap semangat. Udah capek kali dengar kalau aku ngomong semangat terus. Pokoknya jangan capek-capek dengar kalau aku marah atau gimana. Terus jaga kesehatan juga untuk teman-teman panitia, dan untuk teman-teman mahasiswa baru juga atau audiens di sini, aku mau ucapin jangan sampai ke skip OPDTB-nya karena banyak banget materi-materi yang seru, yang asik. Semoga dari OPDTB ini teman-teman mahasiswa baru juga bisa diwadahi dan bisa berprestasi, berproses di lingkup departemen, fakultas maupun universitas. Oke, terima kasih Kak Bella. Oke, jadi dari dua harapan juga pesan dari Kak Permana dan juga Kak Bella, itu sama-sama berpesan nih untuk audiens kita, terutama pada mahasiswa baru FTPUB di tahun 2023, untuk jangan melewatkan kegiatan Raja Wali dan juga OPDTB. Gunakan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin.
jangan sampai terlewat seperti itu ya. Ada berbagai macam banyak hal yang bisa didapatkan kan dari acara OPDTB maupun Raja Wali seperti itu. Oke, Kak Permana dan juga Kak Bella, makasih banyak banget nih aku ucapkan udah berkesempatan hadir di acara kita ngobrol-ngobrol bincang sedikit mengenai pelaksanaan dari Raja Wali juga OPDTB. Nah, mungkin terakhir kita bisa ucapkan selamat untuk audiens kita. Nah, jangan hirau, jangan risau untuk audiens kita. Nanti di lain waktu apabila ada, jadi kita akan ketemu lagi seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih kami ucapkan yang telah menyimak acara kami. Bareng-bareng kali ya. Boleh. 1, 2, 3. Dadah. Dadah. Semuanya.